Halo anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, tema 1, pembelajaran 2. Apakah kamu pernah membaca teks proses terjadinya bencana alam di media cetak? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Eksplanasi di mana suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Lalu bagaimana ya caranya untuk tahu bahwa sebuah teks itu merupakan bagian dari teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi: informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Contoh teks eksplanasi. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dingin suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah di daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi, seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas yang dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Apa judul bacaan di atas? Perbedaan suhu dan panas. Sekarang, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Ya, dari paragraf 1 kita menemukan kata kunci indra peraba serta derajat. Dari paragraf kedua kita menemukan suhu atau temperatur, dan di paragraf ketiga kita menemukan kata kunci yaitu kalor, termometer, dan kalorimeter. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.